Halo, perkenalkan nama saya Idham Zamzawi, mahasiswa Prodi Sistem Informasi dari Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 0446777589. Pada video ini, saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah administrasi server dengan topik instalasi FTP server pada CentOS. Ya, di sini kita akan menggunakan CentOS, namun di panduan ini kita tunjukkan bahwa kita akan menggunakan CentOS, namun di sistem RV saya, CentOS sudah tidak kompatibel sehingga saya akan menggunakan CentOS 9. Namun selama masih menggunakan CentOS, maka kira-kira hasilnya masih akan sama aja karena masih berbasis pada sistem operasi yang sama. Jadi kita akan menjalankan CentOS pada perangkat saya. Kemudian persiapan awal, langkah pertama kita seperti biasa untuk melancarkan kegiatan dalam instalasi suatu program, kita harus update sistem terlebih dahulu. Jadi di CentOS saya kita menggunakan perangkat sudo yum update untuk melakukan pemutakhiran sistem informasi. Oke. Kita juga akan masuk ke root untuk memudahkan dalam prosesnya. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan instalasi package vs ftpd. Itu adalah package untuk melakukan layanan FTP server. Kita jalankan sudo vs ftpd. Oke, kita tunggu terlebih dahulu setelah konfigurasi selesai. Selanjutnya kita akan menjalankan layanan FTP-nya. Kita menggunakan perintah sistem control start dan sistem control enable. Sistem control enable ini kita gunakan agar pada setiap kita menjalankan CentOS, FTP-nya sudah langsung menyala. Jalankan, kemudian kita enable. Oke, berhasil. Langkah selanjutnya adalah kita akan menggunakan konfigurasi firewall. Oke, kita coba copy dulu saja. Jadi kita akan mengubah peraturan pada firewall sistem operasi kita. Kita akan melakukan perintah permanen, berarti tidak akan berubah ketika CentOS dimatikan dinyalakan lagi, tidak akan kembali seperti semula. Kemudian akan menambahkan port 21 atau TCP. Jadi memang untuk melakukan fitur FTP kita akan menggunakan port 20 dan 21, dan di sini kita akan menyalakan atau menyambungkan port 21. Oke, sudo firewall. Oke, kita tambahkan akses. Selanjutnya saya copy paste saja untuk mencegah typo dan memudahkan saya dalam melakukan. Kemudian yang terakhir kita akan melakukan reload pada firewall. Oke, tapi karena kita melakukan flagging bendera permanen, maka aturan firewall ini akan tetap bertahan. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi. Yang pertama kita perlu masuk ke konfigurasi jadi kita akan melakukan perubahan nano menggunakan editor. Kita akan mengubah konfigurasi FTP agar kita bisa berjalan. Kita masuk, ya ini dia tampilannya. Yang pertama kita perlu perhatikan adalah write enable. Yes, kita lihat di sini apakah sudah ada write enable. Yes, oke, ternyata write enable sudah enable. Write enable sudah masuk ke dalam mode yes. Selanjutnya kita mengubah ke chroot local user. Yes, chroot 3 ini kita coba cari chroot chroot local user yes, list enable yes. Maka kita perlu ke uncomment untuk menghapus tag komentar. Kemudian chroot list ini, chroot list juga kita perlu untuk diaktifkan atau dihilangkan dari komennya. Kemudian sudah semuanya. Kita lihat bahwa fungsi tadi sudah semuanya kita cek sudah sesuai panduannya. Kemudian kita simpan Ctrl O
enter, kemudian Ctrl X untuk keluar. Selanjutnya kita perlu membuat file etc. chroot list dan menambahkan nama pengguna. Oke, jadi ternyata kita perlu membuat sebuah berkas atau sebuah file, kemudian kita perlu menambahkan user yang akan kita gunakan sebagai login FTP nanti. Kita lihat, kita perlu menambahkan, kita di sini kita mendapatkan perintah menggunakan user FTP user. Jadi nanti di file chroot list ini kita akan menambahkan FTP user seperti yang dicontohkan di berkas ini, namanya John, namun kita akan menggunakan FTP user. Oke. Touch untuk menambahkan sebuah berkas. Maaf, salah. Sudo touch Oke, kita buat file sudo touch chroot, kemudian nano. Kita tambahkan FTP user, kita simpan, Ctrl O, enter, Ctrl W, keluar, Ctrl X. Oke, kita lihat isi dari kita sudah punya FTP user. Selanjutnya kita akan menambahkan FTP user ini ke dalam daftar user yang ada di sistem operasi, dan kemudian kita akan menggunakan user ini untuk login nanti di FTP servernya. Kita tambahkan, jadi pada perintah kita akan diminta menggunakan sbin no login, namun sebaiknya tidak perlu, karena nanti no login ini menunjukkan bahwa FTP user tidak bisa login ke dalam sistem operasi, sementara ketika kita mengakses FTP server kita harus login. Jadi ini dihapus saja. Kita cukup sudo user add FTP user. Kemudian kita tambahkan password. Oke. Selanjutnya, jadi untuk selanjutnya kita dapat menggunakan, kita perlu mengubah menentukan sebuah direktori, di mana direktori itu akan menjadi direktori di mana kita menyimpan file sebagai FTP server. Nah, dicontohkan di sini kita akan membuat direktori var/html, namun kita bisa menyesuaikan menggunakan direktori yang lain. Kita lihat direktori, kita buat sebuah direktori dulu. Maaf, saya lupa bahwa untuk membuat direktori dari sebuah user kita harus mengakses home terlebih dahulu. Oke. Kemudian dari direktori ini FTP user file kita ganti child ownership-nya. Kemudian kita juga ganti perizinannya menjadi 755. Oke. Ketika sudah, kita perlu restart FTP untuk bisa dijalankan. Kita coba cek statusnya apakah sudah berjalan.
Track status ini dapat kita bisa gunakan juga nanti apabila kita mengalami kendala ketika login ke FTP server atau login lainnya, kita bisa melihat statusnya. Oke, dilihat aktif, kemudian dia baru saja dijalankan pada jam 14.32. Oke, seperti itu. Oke, itu adalah bagian pertama dari instalasi FTP server di CentOS. Selanjutnya kita akan masuk bagian 2. Kita akan melakukan uji coba mengakses FTP server dari sistem operasi utama yang kita gunakan. Untuk tahap 2 ini kita akan mencoba terkoneksi kepada FTP server melalui sistem operasi yang kita punya. Nah, jadi untuk di macOS ini kita tidak bisa mengakses FTP server melalui address bar seperti ada di Windows, namun yang kita bisa gunakan adalah kita bisa masuk melalui Finder, kemudian kita go ke server. Ya, jadi sebelumnya saya sudah pernah mencoba terkoneksi ke FTP server dan ini adalah alamat IP address dari FTP server. Kita coba cek lagi apakah IP address-nya sama atau berbeda. 649. Oke, 649 berarti masih sama. Kita bisa terkoneksi dengan FTP server ini. Kita coba connect. Nah, kita akan masuk login. Nah, kita ganti. Nah, apabila tadi kita pada proses menambahkan username menggunakan login, nah di sini kita akan mengalami kendala karena kita tidak login, kita tidak bisa login, jadi akan terlalu terkendala di sini, tidak akan kemana-mana. Namun ketika tadi kita menggunakan add user biasa dan kita masukkan password di sini connect, maka kita akan masuk ke folder FTP server yang tadi sudah kita share. Oke, kita coba buat sebuah file, kita coba masuk ke sana. Kita buat sebuah file.txt. Nah, kita lihat di Finder. Oke, kita sudah bisa melihat bahwa file yang kita ciptakan di FTP server sudah bisa dilihat melalui Finder. Namun apabila untuk melihat isi konten atau melakukan perubahan, fitur itu tidak tersedia melalui Finder dan macOS karena memang ada sebuah update atau pemain terbaru untuk membatasi akses kepada FTP server. Jadi seperti itu, kita hanya bisa melihat filenya seperti apa. Cara lain sebenarnya adalah kita bisa terhubung melalui terminal. Jadi dari terminal ini kita bisa masuk melalui FTP, kemudian kita usernya, kemudian kita tuliskan IP-nya. Jadi formatnya seperti ini, FTP, nama user, alamat IP dari FTP server. Nah, connected, kemudian kita masukkan password. Login successful. Nah, kita sudah masuk terhubung FTP server melalui terminal. Namun koneksi FTP melalui terminal ini tidak terlalu interaktif. Kita harus menggunakan GUI. Ya tentu saja namanya terminal, kita harus GUI. Kita harus tahu perintah-perintah untuk menggunakan FTP server melalui GUI. Jadi mengakses FTP server melalui Finder atau melalui Windows itu memang lebih mudah dan ya kita bisa melihat kontennya secara langsung seperti ini. Oke. Jadi itu untuk bagian 2 mengakses server FTP sebagai klien FTP melalui sistem operasi. Jadi percobaan FTP server ini sudah selesai. Sekian video dari saya mengenai FTP server di CentOS ini. Sekian, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.